fellas, it's Alakbar Junior High School Podcast and let's hear suara berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aku ucapkan kepada Pak Solikin dan juga selamat pagi untuk seluruh sahabat Alakbar. Senang sekali bisa berjumpa dengan aku Alexa Salsabila sebagai host pada podcast OSIS Alakbar Junior High School. Halo Pak Solikin, gimana kabarnya hari ini? Halo juga Alexa, alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Oke, luar biasa ya Pak Solikin ya. Senang sekali di podcast episode pertama kita kali ini sangat spesial karena kita bisa mengundang secara langsung Bapak Kepala Sekolah dari SMP Islam Alakbar tercinta ini. Baik, mungkin Pak Solikin, aku sebelum memulai ke podcastnya, aku pengen dengar kira-kira first impression Pak Solikin saat masuk ke ruang podcastnya OSIS Alakbar itu gimana Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, telah memberikan kita kesehatan. Kemudian alhamdulillah setelah sekian lama program dari OSIS Alakbar ini dicanangkan, kemudian sekarang sudah jadi, saya merasa ini suatu hal yang luar biasa ya, karena ini memang murni ide dari anak-anak sendiri ya. Jadi sekolahan hanya mendukung, kemudian ini nanti pastinya banyak ide-ide kreatif untuk selanjutnya. Baik, tentunya apa yang diucapkan Pak Solikin juga kita ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Yayasan dari Alakbar yang senantiasa mensupport dan juga mendukung seluruh kreativitas dari teman-teman ataupun siswa-siswi SMP Islam Alakbar. Nah tadi aku sudah mendengarkan ya Pak Solikin ya, mengenai first impression dari Pak Solikin ataupun mengenai podcast dari Alakbar Junior High School ini. Nah kira-kira Pak Solikin untuk kedepannya ada nggak sih Pak harapan dari adanya program kami ini? Ya, jadi ini sebagai media yang pertama adalah untuk edukasi yang ada tentunya di lingkungan SMP Islam Alakbar khususnya, dan juga mengedukasi generasi muda saat ini ya. Jadi melalui edukasi tersebut banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu terkait dengan keremajaan, baik itu terkait dengan keislaman. Intinya adalah ini sebagai wadah yang nantinya bisa mengedukasi dari berbagai bidang yang ada di sekolah kita, baik juga secara umum ya, karena ini tidak hanya khusus sekolah kita, nantinya harapannya yang lebih jauh lagi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang menyaksikan podcast ini. Baik, jadi memang ya Pak Solikin ya, podcast ini bisa merupakan jadi suatu awal yang baik bagi teman-teman SMP Islam Alakbar untuk terus berkembang. Karena nantinya Pak Solikin yang bisa mengisi, baik itu menjadi host ataupun narasumber dari AAJHS Podcast ini, gak hanya teman-teman OSIS saja, tapi juga seluruh siswa Alakbar bisa menjadi ataupun mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, kira-kira Pak Solikin sejauh ini, karena kan ini merupakan podcast perdana kita ya Pak ya, Pak Solikin kira-kira sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai kira-kira dampak apa atau pengaruh apa ke depannya dengan adanya podcast kami ini Pak? Ya, jadi saya rasa nanti karena yang sekarang ini kalau bicara pengaruh, media itu pengaruhnya luar biasa pasti ya. Nah, melalui podcast ini nanti saya yakin akan berpengaruh pada pola pikir dan pola sikap anak-anak ya, juga pada anak-anak kita sendiri, baik nanti juga pihak luar yang menyaksikan ya. Jadi intinya adalah sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, edukasi ya. Edukasi itu nanti bisa berpengaruh pada media seperti ini, karena nanti harapan saya tidak hanya dari pihak sekolah, pihak dari luar juga yang bisa memberikan edukasi, kemudian juga anak-anak kita sendiri nanti sebagai hostnya seperti itu. Baik, jadi dari Pak Solikin sendiri juga bisa memberikan kesempatan untuk siswa-siswa SMP Islam Alakbar untuk menjadi salah satu host ataupun narasumbernya. Nah, kira-kira untuk pendapat dari Pak Solikin sendiri ya Pak, karena tadi sempat menjelaskan bahwa bisa jadi orang luar itu menjadi narasumbernya podcast kami. Nah, kira-kira yang bisa menjadi narasumber kami dari orang luar itu siapa-siapa saja sih Pak kira-kira? Ya, jadi kan Alexa sendiri pasti sudah tahu kalau kita
beberapa kali kemarin ya, banyak kali sebenarnya. Kita juga mengundang narasumber luar dalam acara kegiatan sekolah kita. Kalau dulu kelas inspirasi yang pertama, pada Suara Demokrasi kita mengundang ketua KPU ya. Nah, sebenarnya kalau memang saat itu sudah siap, ya kita bisa langsung mengajak untuk podcast setelah acara. Kemudian ketika juga tema yang berikutnya kewirausahaan, ada narasumber terkait kewirausahaan. Nah, itu juga bisa memberikan edukasi yang bagus juga untuk anak-anak. Kemarin juga yang dari BNN, nah itu bisa juga nanti setelah acara kemudian kita ajak untuk podcast seperti ini. Terakhir kemarin yang dari unit PPA Kapolres, nah itu kalau misalkan bisa langsung podcast luar biasa. Nah barangkali nanti besok kan peringatan Isra Mi'raj, nah itu bisa juga kita undang narasumbernya untuk sebagai narasumber podcast. Saya yakin itu akan memberikan sesuatu dampak yang luar biasa bagi perkembangan maupun pendidikan untuk kita semuanya. Oke, jadi memang sebenarnya banyak sekali kesempatan ya untuk podcast Al-Akbar Junior High School ini. Tapi tentu kita mengucapkan banyak sekali rasa syukur karena tepatnya pada hari ini kita bisa segera merealisasikan salah satu program dari OSIS Al-Akbar ini, Pak. Ya. Nah tadi juga sempat dijelaskan ya Pak ya, banyak sekali sebenarnya dari kelas inspirasi mengenai P5, salah satunya kemarin ada sempat dari BNN juga. Ini juga merupakan suatu hal yang luar biasa, suatu privilege yang luar biasa bagi kami, terutama siswa-siswa SMP Islam Al-Akbar, karena bisa merasakan privilege yang nggak semua siswa-siswi di luar sana itu bisa merasakan ya Pak ya. Nah dari situ mungkin kedepannya pasti juga akan banyak sekali konten-konten inspiratif dari teman-teman OSIS, terutama dalam program satu kita ini, One and Only Al-Akbar Junior High School Podcast. Nah, jadi Alexa tadi yang Alexa sampaikan kan tidak semua siswa merasakan. Nah, harapannya lagi kan ini nanti kita post juga ke umum. Nah, agar semuanya itu juga merasakan, semuanya bisa merasakan manfaat dari apa yang pengurus OSIS dari Al-Akbar JHS Podcast ini programkan seperti itu. Nah, itu insya Allah luar biasa sekali ya. Yeah. Benar sekali Pak Solikin, karena memang privilege yang kita dapat ini bukan sekedar privilege ya Sobat Al-Akbar semua, tapi juga privilege yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya juga karena dukungan dari seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat suportif untuk seluruh siswa-siswinya. Nah, selanjutnya Pak Solikin, kita mungkin beralih lebih ke tips and trick ya untuk teman-teman semua ini. Kira-kira Pak Solikin ada nggak sih tips and trick untuk para pengurus OSIS agar program satu ini bisa semakin berkembang dan memberikan dampak tentunya Pak? Iya. Jadi yang jelas yang pertama, kalau kita mempunyai program, nah kan sudah direncanakan ya, terencanakan baru direalisasikan ya. Kemudian setelah direalisasikan itu adalah evaluasinya atau refleksinya ya, itu terus dilaksanakan. Kalau itu terus dilaksanakan, insya Allah semuanya itu akan berkembang. Pertama, kita tanpa ada rencana, kita mau melakukan sesuatu ya serba tidak teratur. Tapi kalau sudah kita rencanakan, baru rencana itu kita jalankan. Nah, setelah jalankan baru kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, apa-apa saja yang perlu dilakukan pembaruan. Nah, makanya seperti tadi ketika Alexa tanya first impression saya luar biasa, karena program podcast ini saya sendiri tidak pernah terpikirkan ya. Nah, OSIS tahun lalu sebelumnya juga tidak ada. Ini bukan pembaruan, tapi ini sesuatu yang baru untuk anak-anak, luar biasa. Jadi terus melakukan seperti itu, merencanakan, merealisasikan, dan evaluasi. Baik, jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya Sobat Al-Akbar, memang salah satu hal yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah melakukan actionnya. Jadi memang aku yakin seluruh teman-teman di sini, terutama Sobat Al-Akbar semua itu memiliki banyak sekali ide di pikiran kita, tapi sayangnya masih belum tahu kapan waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Dan tadi kata-kata dari Pak Solikin mungkin bisa menjadi salah satu ilmu yang baru buat kita, bahwa memang salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah merealisasikan ya Pak ya, agar betul. Kita bisa mengetahui kira-kira apa yang perlu dipembarui ataupun kira-kira apa yang perlu dievaluasi. Satu lagi, yang berat itu kita harus terus melakukannya. Bahasanya istiqomah ya. Memang istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat ya. Oke, jadi harapan saya semuanya ini nanti bisa berjalan terus-menerus ya, sehingga manfaatnya juga terus-menerus. Insya Allah kalau ini dilakukan secara terus-menerus,
kemudian manfaatnya juga dirasakan banyak orang, itu nanti menjadi sesuatu yang kita dapatkan insya Allah jariah yang terus-menerus juga. Nah ini anak-anak pengurus OSIS yang masih muda, masih SMP, jika bisa melakukan seperti itu, bisa bermanfaat untuk banyak orang, sudah bisa seperti itu luar biasa menurut saya ya. Baik. Jadi memang Pak ini salah satu podcast perdana kita ya, salah satu episode pertama kita, dan tentunya ini merupakan salah satu tolak ukur kita untuk kedepannya Pak. Jadi tentunya kita sudah memiliki komitmen sesama pengurus untuk tetap melanjutkan salah satu program yang sangat luar biasa ini, yaitu Al-Akbar Junior High School Podcast. Nah, tapi kita juga perlu Pak kira-kira saran ataupun kira-kira ada masukan gitu ya dari Pak Solikin sendiri mengenai topik-topik apa saja yang perlu kita bahas ke depannya. Karena di masa yang saat ini mungkin masih banyak sekali permasalahan-permasalahan di seusia kita yang mungkin perlu dibahas, dan mungkin banyak juga yang perlu kita pilah Pak untuk tidak kita bahas. Nah mungkin ada saran dari Pak Solikin kira-kira untuk topik selanjutnya yang akan kita bahas itu seperti apa Pak? Baik, berikutnya untuk barangkali masukan topik untuk program AAJHS Podcast ini, yang pertama adalah sesuatu yang relevan dengan kondisi saat ini ya. Contohnya misalkan kondisi pendidikan kemarin di awal tahun ajaran baru itu sangat digembar-gemborkan kurikulum merdeka ya. Nah, sedangkan anak-anak sendiri barangkali masih kurang paham bagaimana kurikulum merdeka itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah nanti itu saya harus gimana dengan kurikulum itu? Nah, itu terkait dengan pendidikan. Nah, itu bisa jadi, maksudnya itu adalah kondisi yang sesuai dengan saat itu. Nah, kalau sekarang, tentunya para pengurus OSIS ini harus selalu melakukan analisa kira-kira isu terkini yang cocok diangkat untuk podcast itu seperti apa ya. Barangkali kemarin ketika ada Hari Anak Nasional, itu tema apa yang bagus? Barangkali nanti ketika Agustusan ya, 17 Agustus itu tema apa yang diangkat, itu kayaknya ya terkait itu. Kemudian ada Hakteknas nanti, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, tentunya ketika saat itu ada podcast, ya tentunya materi atau mungkin narasumber yang diundang yang berkaitan dengan hal tersebut. Barangkali itu ya. Oke Pak, jadi memang banyak sekali ya Pak sebenarnya peluang kita untuk membahas mengenai isu-isu terkini terutama di Indonesia ini. Jadi memang itu menurut saya salah satu hal yang sangat luar biasa jika dijadikan podcast, terutama dari podcast OSIS Al-Akbar Junior High School ini, karena memang the power of social media itu nggak main-main ya Pak ya. Betul. Bisa langsung viral kita juga nggak tahu. Jadi pastinya seperti yang sudah Pak Solikin tadi sudah jelaskan bahwa memang yang harus kita lakukan adalah merealisasikan teman-teman. Jadi Sobat Al-Akbar, ini merupakan, sekali lagi aku ucapkan, merupakan salah satu awal yang baik untuk kita semua memulai program Al-Akbar Junior High School Podcast ini. Nah, untuk selanjutnya Pak Solikin, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu podcast episode pertama, perlukah evaluasi dari program podcast ini Pak? Wah, kalau menurut saya sangat perlu, pasti. Seperti yang saya sampaikan tadi, merencanakan, merealisasikan, baru evaluasi ya. Dengan evaluasi, dengan program itu yang ada direalisasikan, itu kita akan tahu mana-mana yang perlu diperbaiki ya. Nah, kalau seperti itu sudah nanti kira-kira memikirkan sesuatu apa yang perlu diperbarui ya, itu gunanya untuk evaluasi jadi, atau refleksi bahasanya ya. Jadi dengan adanya hal tersebut membuat kita berpikir ya untuk perbaikan kedepannya, untuk juga kedepannya supaya lebih baik seperti ini. Baik, jadi memang seperti yang sudah dijelaskan Pak Solikin tadi ya, habis kita merealisasikan tentu banyak sekali evaluasi yang harus kita lakukan. Nah, dari evaluasi ini pasti bisa menghasilkan suatu program yang lebih baik ya Pak ya ke depannya? Ya, insya Allah seperti itu.
Baik, jadi setelah kita melakukan ataupun melaksanakan program tersebut, setelah merealisasikan, terdapat evaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut bisa menghasilkan suatu hal yang lebih bagus ke depannya. Nah, Sobat Al-Akbar, perlu kalian ketahui, teman-teman dari OSIS Al-Akbar ini juga ke depannya memiliki banyak sekali inovasi dan juga konten inspiratif ke depannya untuk teman-teman semua. Nah, selanjutnya aku juga pengen bertanya sekali lagi nih kepada Pak Solikin. Untuk kedepannya mungkinkah kita bisa mengundang narasumber dari luar gitu Pak? Kan tadi sudah Pak Solikin jelaskan mengenai dari beberapa program yang ada di Al-Akbar, terutama kelas inspiratif, itu kita bisa melakukan podcast dengan narasumbernya. Nah, kira-kira jika dari pengurus OSIS ingin mengundang narasumber dari luar, itu apakah boleh Pak? Tentu boleh sekali ya, boleh sekali karena itu akan khususnya memperkaya kita sendiri ya. Insya Allah dari sekolah juga akan mendukung, mensupport secara penuh untuk kedatangan narasumber dari luar tersebut ya. Jadi dengan adanya narasumber dari luar, itu ilmu yang kita dapatkan nanti itu tidak hanya dari yang ada di lingkungan kita, tidak hanya dari Bapak Ibu guru, juga dari yang lain. Tentunya yang dari pakarnya langsung ya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ketika ada kelas inspirasi terkait dengan suara demokrasi, barangkali terkait dengan pemilihan ketua OSIS waktu itu, suara demokrasi, panggung demokrasi itu realitanya seperti apa, konsepnya seperti apa, yang lebih paham itu adalah ketua KPU-nya ya, yang lebih menguasai bagaimana pelaksanaan panggung demokrasi di realita yang kemudian kita bawa ke sekolah kita. Nah, itu akan memperkaya pengetahuan kita ya, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari lingkungan sekitar tapi dari luar juga. Itu sangat bagus, insya Allah akan kita support. Baik, jadi memang kalau misal kita memiliki keinginan untuk mengundang narasumber dari luar, itu merupakan salah satu hal yang bagus ya Pak Solikin ya. Tapi seperti tadi yang mungkin kita sudah sempat berbicara mengenai privilege, jadi memang awalnya nggak semua siswa-siswi itu bisa merasakan hal yang sama. Tapi dengan kita memiliki privilege ini, kita memiliki tujuan ataupun misi agar siswa-siswi yang lain itu pun bisa merasakan hal yang sama ya Pak ya. Betul, ya. Nah, jadi kalau misal kita tadi mau mengundang narasumber dari luar, itu tentu kita juga memerlukan beberapa persiapan yang memang harus disiapkan secara matang ya Pak. Betul. Kira-kira kalau misal persiapan itu sendiri yang perlu kita siapkan untuk mengundang narasumber dari luar itu apa saja Pak? Ya. Jadi persiapan yang pertama itu adalah persiapan secara non material dulu ya. Jadi dari kemauan, kemudian menyiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Barangkali ini kan juga sebagai wadah untuk anak-anak, tidak hanya untuk Alexa saja, untuk yang bisa menjadi host ya. Kita siapkan bagaimana anak-anak itu belajar juga menjadi host ya. Itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian dari yang lain-lain, dari material, kemudian kita perlu juga siapkan, nanti kita bantu untuk dari segi sarana prasarana, mungkin bisa jika ada yang perlu diperbarui, kita perbarui seperti itu. Tapi yang paling utama adalah mempersiapkan non materialnya dulu ya, mempersiapkan temanya dulu, mempersiapkan topiknya ya, yang bagaimana topik itu merupakan isu yang bermanfaat dan terkini ya, itu yang paling penting. Kemudian kalau sudah ada narasumbernya, sudah cocok, kira-kira siapa yang cocok diundang, baru nanti kita realisasikan untuk mengundang bersama supaya lebih bermanfaat bagi kita. Oke, baik Pak. Jadi memang itu tadi yang perlu disiapkan cukup banyak Pak. Tapi yang pertama adalah terutama persiapan non material begitu ya Pak ya, dari teman-teman semuanya. Nah, kira-kira sebelum kita menutup sesi ataupun episode pertama ini, aku pengen mendengar mungkin sedikit motivasi dari Pak Solikin untuk Sobat Al-Akbar semua Pak. Jadi anak-anak sekalian ya, siapapun juga, anak-anak yang ada di dimanapun, perlunya kita itu terus melaksanakan segala sesuatu secara berkelanjutan ya, karena sesuatu yang berkelanjutan itu harganya lebih berarti daripada melakukan besar tapi sedikit ya. Dan memang dunia saat ini
kalau ada pepatah yang mengatakan ya, kalau satu peluru itu bisa hanya menembus satu saja, tapi dengan ucapan itu bisa langsung menembus banyak kepala ya. Oke, jadi itu dengan adanya program ini saya harapkan tidak menembak ya, itu lebih banyak memberikan manfaat melalui program ini, karena program ini tentunya juga melalui bermanfaatan dari apa yang kita ucapkan ya. Baik, jadi merupakan suatu hal yang luar biasa kita bisa berinteraksi secara langsung dengan Pak Solikin ya pada episode pertama kita. Karena menurut saya episode ini merupakan salah satu tolak ukur kita ke depannya Pak, bagaimana berjalannya podcast kita nantinya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena Pak Solikin di sini benar-benar memberikan banyak sekali informasi, kemudian ilmu dan juga tips and trick untuk kita semua, terutama para sobat Al-Akbar. Baik, sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Pak Solikin sama-sama, selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam Al-Akbar Mojokerto. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat Al-Akbar yang sudah turut mendengarkan podcast dari teman-teman OSIS SMP Islam Al-Akbar. Dan jangan lupa untuk terus tunggu dan juga dengarkan OSIS Al-Akbar Junior High School Podcast di episode selanjutnya. Aku Alexa Salsabila sebagai host dari podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.